kegunaan elektrolisis. Jadi elektrolisis itu pada dasarnya kegunaannya di bidang industri itu sangat banyak sekali ya. Jadi misalnya dalam bidang industri digunakan sebagai pembuatan beberapa bahan kimia tertentu, atau digunakan sebagai pemurnian logam atau penyepuan ya. Jadi penyepuan itu pelapisan logam. Jadi ini adalah beberapa contoh tentang bagaimana kegunaan elektrolisis dalam berbagai bidang industri. Yang pertama adalah pembuatan bahan kimia. Jadi misalnya ini contohnya di sini adalah pembuatan logam natrium. Ya, jadi pembuatan logam natrium itu dihasilkan dengan cara mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Jadi NaCl itu reaksinya kan awalnya kan NaCl dalam bentuk larutan ya. Kemudian dia akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, di katodanya dia terjadi reaksi Na+ ditambah elektron menjadi Na dalam bentuk liquid juga. Kemudian di anodanya dia dari 2 Cl- dia berubah menjadi Cl2 dalam bentuk gas ditambah dengan 2 elektron. Kemudian reaksi ini dijumlahkan sehingga 2 Na+ ya. Kemudian ditambah dengan 2 Cl- ditambah dengan 2 Na ditambah dengan Cl2 dalam bentuk gas. Ini dikali 2 ya yang ini. Nah, ini adalah reaksinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya gambaran yang sederhana dari pembuatan logam natrium ini? Jadi ini contohnya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gambaran alat pembuatan logam natrium ya. Jadi di sini asupan NaCl-nya ya di bagian ini, kemudian di bagian yang asupan NaCl ini dia NaCl-nya masuk, kemudian ada anodanya. Anodanya berupa ini, anoda karbon, dan katodanya ini yang kanan sama yang kiri ini. Jadi katodanya berupa silinder besi. Nah, kemudian campuran dari NaCl dan CaCl2 itu masuk ke dalam tabung ini, kemudian dialiri dengan arus listrik sehingga nanti terbentuk suatu natrium cair. Nah, natrium cair ini akan keluar dari pipa yang sebelah kiri. Nah, keluaran dari ini, natrium cair ini nanti akan dikumpulkan ya, dikumpulkan sehingga terbentuk natrium sudah dalam jumlah yang cukup ya, sehingga nanti diproses kemudian menjadi bahan logam natrium seperti itu. Jadi alat elektrolisis tidak selalu katoda dan anodanya berbentuk memanjang dari atas ke bawah, tidak seperti itu ya, tergantung bagaimana industri tersebut memerlukan desain alat untuk menghasilkan bahan yang sesuai. Yang kedua, pemurnian logam. Jadi logam tertentu biasanya kan dibutuhkan dalam bentuk murniannya. Misalnya kita butuh tembaga buat membuat kabel ya, kabel tembaga. Jadi kan kita harus memperoleh logam tembaga dengan murni, karena kalau ada campurannya maka daya hantar listrik dari tembaga itu dia akan berkurang, sehingga kita perlu tembaga murni. Nah, di alam tembaga kan tidak ditemukan dengan murni, tapi dia ditambang dan bercampur dengan logam-logam yang lain seperti perak, emas, dan platina seperti itu. Nah, kalau kita mau memisahkan tembaga dari campurannya, misalkan campuran perak, emas, dan platina, nah maka kita harus melakukannya dengan proses elektrolisis ya. Nah, misalnya ini adalah proses elektrolisis atau proses pemurnian tembaga. Jadi misalnya ini
Proses pemurnian tembaga itu kan larutan menggunakan larutan CuSO4 ya. Jadi ini larutan CuSO4 yang sini nih. Kemudian larutan CuSO4-nya itu dimasuki sebuah lempengan tembaga. Lempengannya apa? Yaitu ini. Yang pertama di katodanya, dia karena muatannya negatif, dan di katodanya ini dipakai atau digunakan Cu atau tembaga yang murni ya, digunakan Cu murni. Kemudian di sebelah anodanya yang bermuatan positif, dia adalah logam yang masih campuran ya. Jadi logam campuran yang tidak murni. Nah, logam yang tidak murni ini kita mau pisahkan gimana sekiranya ketemu atau terpisah Cu secara murni. Nah, caranya dia dihubungkan dengan arus searah ya, kemudian dinyalakan arusnya, dan kemudian terjadi proses elektrolisis. Di mana prosesnya? Yaitu di anoda ya, yang di kutub positif ini. Awalnya kan Cu ya, Cu dalam bentuk padatan. S itu ingat ya, solid, artinya Cu dalam bentuk padatan yang di sebelah sini ini ya. Nah, Cu-nya itu nanti dia akan mengion menjadi Cu2+ atau teroksidasi ya, menjadi Cu2+. Nah, Cu2+ kemana? Dia ke sini lah, yang ini. Dia masuk ke larutan dulu. Nah, masuk ke larutannya dulu, bercampur dengan larutan CuSO4. Nah, kemudian Cu2+ ini direduksi di katoda. Nah, dari Cu2+ ini dia berubah lagi menjadi apa tadi? Cu dalam bentuk padatan. Nah, Cu dalam bentuk padatan ini kemudian langsung dia nempel di katodanya ya. Nempel di sini di lempengan yang murni ini. Sehingga lama-kelamaan setelah sekian lama dialiri arus arah, maka Cu yang murni ini akan semakin membesar atau akan semakin tebal. Sementara Cu yang tidak murni ini akan semakin habis. Dan di bawah sini ada endapan atau lumpur anodanya, atau logam-logam yang sisa dari proses elektrolisis ini. Jadi misalkan ada campuran logam Ag, Au, Pt, nah dia akan mengendap di bawah sebagai lumpur anoda. Sementara yang Cu yang tidak murni ini dia akan semakin habis, dan Cu yang murni ini akan semakin tebal gitu ya. Nah, nanti lumpur anodanya, karena lumpur anodanya ini kan masih mengandung banyak logam-logam yang lain, misalnya logam berharga seperti Ag atau perak atau Au, emas, dan Pt atau platina. Nah, ini masing-masing nanti akan dielektrolisis dengan katoda dan anoda yang sesuai, sehingga satu persatu logam tersebut akan terpisah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya adalah penyepuhan logam. Jadi penyepuhan logam itu adalah proses melapisi logam tertentu dengan logam yang lain agar misalnya dia terhindar dari yang namanya korosi atau perkaratan, atau agar dia misalnya mempunyai sifat tertentu, misal antibakteri, atau agar lebih menarik ya dengan lebih mengkilat, dan seterusnya. Nah, caranya adalah ini, proses menyepuh itu adalah proses elektrolisis. Nah, ini prosesnya atau gambarnya, di mana yang namanya proses elektrolisis yang pertama-tama adalah kita butuh benda yang akan kita lapisi. Misalnya di sini garpu ya. Anggap saja garpu ini adalah garpu baja atau garpu besi gitu ya. Garpu baja ini kita mau lapisi dengan perak. Perak itu kan Ag ya, argentum Ag. Ag itu perak. Nah, garpu ini kita hubungkan dengan arus gitu ya. Nah, dengan kabel. Nah, garpu ini dia bertindak sebagai katoda ya. Kemudian anodanya adalah berupa Ag
batang Ag ini atau berupa logam perak ya. Jadi logam perak murni ini dia bertindak sebagai anoda. Nah, kemudian di dalam larutan ini kita pakai larutan yang namanya larutan Ag nitrat ya. Jadi larutan Ag nitrat itu adalah kita pakai sebagai penghantarnya di sini Ag nitratnya. Nah, prosesnya bagaimana? Kalau sudah arus arahnya dinyalakan, maka Ag yang batang ini atau anodanya ini dia akan terion ya. Dia akan berubah dari Ag menjadi menjadi Ag+. Nah, Ag+ itu nanti akan menempel pada garpu. Nah, sehingga seluruh permukaan garpu yang tercelup ke dalam larutan Ag nitrat dia akan terlapisi oleh logam Ag. Nah, prosesnya seperti itu ya jalannya. Dari Ag anoda dia terion ke dalam larutan, kemudian Ag+ di dalam larutan dia akan menempel pada permukaan sendok besi atau bajanya. Nah, bagaimana reaksinya? Pada anoda ya, tadi AgS, S ini kan ingat ya, S itu solid atau padatan ya. Jadi padatan atau logam dari Ag tadi, batangannya dia akan mengion menjadi Ag+ plus elektron. Kemudian di katodanya atau di garpunya Ag+ tadi dia akan berubah dan menempel menjadi Ag+, menjadi padatan lagi ya. Ag ini kan artinya aqueous atau larutan ya. Nah, sehingga di anoda dia solid, katodanya berubah lagi menjadi solid lagi ya. Istilahnya memindahkan logam dari anoda ke katoda. Selanjutnya adalah korosi atau perkaratan. Jadi korosi atau perkaratan itu adalah juga peristiwa dari proses elektrolisis ya. Jadi korosi itu adalah sebuah proses teroksidasinya suatu logam oleh berbagai zat menjadi senyawa tertentu. Proses korosi merupakan peristiwa elektrokimia. Suatu logam akan mengalami korosi bila permukaan logam terdapat bagian yang berperan sebagai anoda dan bagian lain yang berperan sebagai katoda. Jadi contohnya misalnya besi. Kalau kita punya peralatan-peralatan yang terbuat dari besi ya, apapun itu. Nah, kalau kita letakkan dalam ruangan tertentu atau dimanapun dalam waktu yang lama tanpa dijaga ya, tanpa diberi treatment tertentu, maka dia akan cepat berkarat. Misalnya kita letakkan di tempat yang lembab, kita letakkan di tempat yang banyak atau di sekitarnya banyak terdapat asam. Nah, maka proses korosi itu akan cepat terjadi. Nah, pada proses korosi bagian tertentu dari besi dia berperan sebagai anoda. Nah, sehingga dia mengalami oksidasi. Jadi Fe atau besi tadi yang bentuknya adalah padatan ya, dia akan menjadi Fe2+, nah, dan plus 2 elektron ya. Kemudian setelah teroksidasi, elektron yang dilepaskan oleh besi mengalir pada bagian lain dari besi yang berperan sebagai katoda dan menyebabkan terjadinya reduksi oksigen dari lingkungan. Nah, jadi karena besinya mengalami oksidasi, maka udara di sekitar besi itu akan mengalami reduksi ya. Besinya mengalami oksidasi dan udara di sekitarnya mengalami reduksi, sehingga reaksinya adalah O2 dalam bentuk gas ya. G itu adalah gas,
kemudian ditambah dengan 4H+, ditambah 4 elektron, dia menjadi 2H2O. Ya, jadinya oksigennya dia terreduksi. Nah, kemudian ion Fe2+ kan tadi menjadi Fe2+ plus 2 elektron ya. Kemudian dia teroksidasi terlebih lanjut. Nah, jadi Fe itu punya 2 kali oksidasi dari Fe menjadi Fe2+, kemudian jadi Fe3+. Nah, selanjutnya dia akan membentuk yang namanya karat besi berupa Fe2O3H2O. Nah, karat besi ini biasanya yang kita lihat adalah besi yang berwarna kemerah-merahan itu loh. Nah, bagian yang merah-merah itu, yang berwarna merah, yang kalau kita sentuh tangan kita juga jadi merah. Nah, itu adalah karat besi yang rumus kimianya seperti ini, yaitu Fe2O3H2O. X ini bisa berisi angkanya sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar tempat itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencegah dari korosi? Nah, korosi ini pada dasarnya adalah hal yang sangat penting yang harus dipelajari dalam teknik, terutama teknik sipil misalnya. Karena segala macam bahan bangunan ataupun bahan-bahan material biasanya tidak lepas dari proses korosi. Sementara proses korosi sendiri itu bisa menurunkan kualitas bahan-bahan ya, terutama material ataupun logam-logam gitu. Jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi korosi itu? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya faktor kelembapan udara. Jadi ada faktor kelembapan ya. Ada faktor misalnya keasaman. Nah, atau juga ada faktor sifat bahan itu sendiri ya. Ada bahan-bahan tertentu yang meskipun lingkungannya sudah stabil, karena bahan itu memang sangat mudah terkorosi ya, atau sangat mudah terreduksi gitu ya. Jadi dia perlu pencegahan yang lebih intens seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya? Yaitu yang pertama, kita bisa melapisi logam dengan cat. Misalnya ya, sama seperti kalau kita mengecat besi, mengecat logam-logam yang lain, itu pada dasarnya selain karena faktor estetika atau keindahan, biasanya karena juga ada faktor pengawetan, dimana cat itu akan melapisi logam sehingga logam itu tidak berinteraksi dengan udara, sehingga logamnya tidak mudah terkorosi. Misalnya yang kedua lagi, melapisi dengan minyak atau oli ya. Jadi misalnya nih, kalau kalian punya alat masak yang terbuat dari iron ya, biasanya buat masak itu loh, apa itu namanya, barbecue dan lainnya. Biasanya kalau ada bahan yang tidak terbuat dari teflon atau hanya terbuat dari besi atau iron cast, itu biasanya kalau sudah mencuci dengan air harus langsung dilapisi dengan minyak gitu ya, agar tidak terkorosi. Dilapisi dengan plastik atau dengan logam lain yang tahan korosi, misalnya krom, nikel, perak dan sebagainya ya. Jadi besi ataupun logam tertentu yang mudah korosi harus dilapisi dengan logam lain yang lebih inert. Inert itu adalah logam yang tidak mudah bereaksi dengan zat-zat lain. Otomatis kalau tidak bereaksi dengan zat-zat lain, dia juga tidak akan mudah terkorosi. Yang kedua adalah perlindungan katoda. Logam yang dilindungi dari korosi diposisikan sebagai katoda, kemudian dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi. Jadi, logam yang misalkan besi tadi ya, dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi. Jadi, istilahnya itu ditumbalkan seperti itu ya. Sehingga kalau ada lingkungan yang mendukung untuk terjadinya korosi, maka logam yang kita lindungi itu tadi dia tidak terkorosi duluan.
dia justru akan mengkorosi logam lain gitu yang dihubungkan. Sementara logam yang kita kehendaki agar tidak terjadi korosi, dia akan selamat, seperti itu ya. Yang ketiga adalah dengan cara membuat alloy. Alloy atau paduan logam itu adalah campuran logam-logam tertentu yang mempunyai nilai yang baik nilai ekonomi yang lebih maupun nilai kualitas yang lebih. Jadi misalnya adalah stainless. Nah, Anda pasti tahu alat-alat tertentu yang terbuat dari stainless, mulai dari material bangunan sampai alat masak, alat pertukangan, banyak sekali yang terbuat dari stainless. Nah, stainless itu apa sih? Yaitu campuran dari Fe, krom, dan nikel. Nah, campuran ini akan membuat suatu paduan alloy atau paduan logam yang sifatnya akan lebih tahan karat, lebih kuat, dan lebih disukai untuk dipakai, seperti itu.